Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, karena ini adalah video perdana aku yang aku post ke YouTube, jadi hari ini aku akan kenalin nama dulu ya. Nama aku Sri Ayuningsih. Aku seorang ibu rumah tangga. Asal aku dari Bombana, Sulawesi Tenggara. Jadi teman-teman, sekarang ini aku lagi boring banget. Aku bingung harus ngapain, soalnya kebetulan aku lagi sendiri di rumah, suami lagi tidak di rumah. Jadi aku berpikir untuk coba-coba untuk buat video, dan ini adalah video perdana aku. Semoga nanti kalian enjoy dengan video yang aku post. Sekarang itu aku mau bahas tentang sholawat, tentang keajaiban sholawat gitu yang aku rasain, yang suami aku rasain juga selama kita benar-benar kayak istiqomah dalam mendawamkan sholawat. Kali ini aku akan sharing ke teman-teman semua tentang keajaiban sholawat. Teman-teman, sholawat itu dahsyat, sholawat itu nyata. Seperti kata Syekh Ali Jaber, di mana Syekh Ali Jaber setiap ceramah itu selalu mengingatkan kita bahwa begitu dahsyatnya, begitu pentingnya kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini saya akan cerita beberapa keajaiban solawat setelah kami istiqomah dalam melakukan solawat. Jadi sebelum aku jelasin apa saja keajaiban solawat yang sudah saya rasakan dan suami rasakan selama kita benar-benar mendawamkan sholawat, aku akan jelasin dulu apa itu sholawat, bagaimana lafaz sholawat, bagaimana bunyi sholawat itu sendiri. Sholawat itu sebagai bentuk doa kita, sebagai bentuk pujian kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu berarti kita mendoakan Nabi kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan segala rahmat kasih sayangnya kepada Nabi kita, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terdapat berbagai keistimewaan bagi umat Islam yang setia mengamalkannya. Nah, kali ini teman-teman, saya akan share ke teman-teman tentang apa saja keistimewaan atau keberkahan sholawat yang aku dan suami dapatkan. Tapi sebelum aku cerita tentang keajaiban sholawat yang aku rasain, aku bakal cerita dulu tentang bagaimana awal mula saya itu tahu tentang sholawat, tahu tentang keberkahan yang Masya Allah betul-betul nyata dari kita bersolawat gitu. Jadi teman-teman, aku kalau tidak salah itu bulan 1 2021 kemarin, awal tahun gitu, aku tuh kayak nonton YouTube gitu, dan aku ketemu salah satu channel di mana dalam channel itu dia ngebahas tentang film Turki gitu, tentang film Turki. Dan di situ ceritanya ada, dia tuh nggak tahu sih kalau di sini barangkali presiden ya, kalau di Turki itu kayak dipanggil sultan itu presiden apa bukan sih, kalian bisa searching sendiri ya. Kalau di Turki itu presidennya itu dipanggil apa, kurang tahu ya, mohon dikoreksi apabila saya salah ya teman-teman. Jadi saya nonton kayak film Turki gitu, di situ ada seorang sultan yang pada suatu hari dia didatangi oleh seorang pedagang begitu. Nah, pedagang ini bangkrut. Lalu kemudian suatu malam dia bermimpi ketemu Rasulullah, dia bermimpi ketemu Nabi kita.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia bertemu dalam mimpinya itu, dia bertemu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi kita ini berpesan kepadanya bahwa pergilah, ini perintah Nabi, pergilah. Dia menyampaikan ke seorang pedagang yang bangkrut tadi, dia mengatakan bahwa pergilah kamu ke Sultan, pergilah kamu ke Sultan, dan katakan padanya bahwa kamu memiliki utang, kamu seorang pedagang dan kamu bangkrut. Kemudian katakan padanya bahwa aku menyuruhmu datang kepadanya dan mintalah segala kebutuhan kamu, segala pembiayaan untuk melunasi hutang-hutang kamu, mintalah kepada dirinya. Jika dia bertanya, kenapa kamu bisa datang ke saya untuk mengatakan segala hutang-hutang kamu kepada saya? Bagaimana ceritanya kamu bisa, bagaimana ceritanya seorang pedagang ini bisa datang ke Sultan, orang nomor 1 di Turki gitu, dan mengaku bahwa Sultan ini memiliki hutang kepadanya. Lalu Nabi Muhammad berpesan pula kepada si pedagang ini untuk menyampaikan pesannya kepada Sultan. Dia menyampaikan bahwa pada suatu malam Sultan ini lupa untuk bersolawat kepadanya, di mana Sultan ini kayak sudah mendawamkan solawat itu, kayak sudah istiqomah begitu. Tapi terdapat ada satu malam gitu, ada satu malam Sultan ini benar-benar capek. Dia itu kerja kayak mulai dari pagi sampai malam, sehingga dia tertidur meja kerjanya gitu, sehingga dia lupa untuk mengamalkan solawat pada malam itu. Jadi ini bukan disengaja ya teman-teman. Sultan ini tidak sengaja untuk lupakan solawatnya tersebut, tetapi dia benar-benar lupa karena ketiduran karena kecapean kerja mulai pagi sampai sore. Nah, pada suatu hari pedagang ini datanglah dia ke Sultan, datanglah dia di istana Sultan itu. Datanglah dia ke situ dan dia menyampaikan isi mimpinya. Dia menyampaikan isi mimpi tadi itu ke Sultan, dan dia menceritakan bahwa dia di dalam mimpinya dia bertemu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ini berpesan kepadanya untuk disampaikan ke Sultan bahwasanya Sultan ini beberapa malam yang lalu dia lupa untuk melakukan solawat rut yang tiap hari ia lakukan itu. Dia lupa teman-teman. Seketika pedagang ini menceritakan mimpi ini kepada Sultan, dan Sultan ini mulai ingat bahwa memang ada suatu malam dia tidak bersolawat karena kecapean. Dia kerja mulai pagi sampai malam, sehingga dia lupa untuk bersolawat karena dia tertidur di meja kerjanya. Dan teman-teman, kalian tahu bahwa Sultan ini kemudian memberikan hartanya kepada si pedagang yang tadi, yang bangkrut itu, membayarkan utang-utang, dan memberikan juga sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-harinya dan untuk modal untuk dia bisa melanjutkan usaha jualannya yang tadinya bangkrut. Maaf ya teman-teman, di sini tuh kayak berisik banget, kayak suara motor, suara mobil itu lalu-lalang. Soalnya rumah mertua aku kan kayak di pinggir, benar-benar kayak di pinggir jalan raya gitu, jadi kayak suara motor, suara mobil itu sangat mengganggu ya. Kalau di video itu kayak kedengaran sekali gitu suaranya. Nah, setelah saya nonton video itu, saya kemudian penasaran teman-teman, dahsyatnya sholawat itu seperti apa? Kenapa bisa seorang pedagang yang kemudian bangkrut, seorang pedagang yang rajin sholawat yang kemudian bangkrut ini bisa memberanikan diri untuk datang ke Sultan, orang nomor 1 di Turki, dan menyampaikan segala jumlah hutang-hutangnya dan meminta modal untuk
melanjutkan kembali usaha jualannya itu. Saya kemudian searching teman-teman, dan teman-teman juga bisa searching video yang tadi saya ceritakan, film yang tadi saya ceritakan itu, kalian juga bisa searching ke YouTube. Itu banyak banget teman-teman tentang Sultan. Kalian bisa searching ke, kalau nggak salah sih nama channelnya itu Munjiat Channel. Kalian bisa searching itu. Di situ juga aku dulu nontonnya di situ. Kalian bisa lihat video yang aku maksud tadi itu, film yang aku maksud itu, kalian bisa lihat di situ untuk fullnya. Karena aku juga nggak begitu nggak begitu paham semua alur ceritanya, cuman intinya saja yang aku ceritain ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa searching di situ. Dan untuk sholawat yang apa yang aku maksud itu, sholawat yang bagaimana bunyinya, di next video aku akan share ke kalian tentang sholawat yang aku dawamin selama ini dan keberkahan apa saja yang aku dapatkan selama aku bersolawat. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga kalian enjoy dengan video aku. Semoga kalian bisa mengambil hikmah. Aku hanya mau bilang ke kalian teman-teman bahwa setelah kalian lihat channel ini, mulai hari ini kalian harus teman-teman, kalian harus sholawat. Apapun masalah kalian, apapun masalah kehidupan kalian, mau itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, kalian bisa menyelesaikannya dengan sholawat. Berapapun hutang kalian teman-teman, aku bilang ya, berapapun hutang kalian jangan khawatir. Kalian sholawat, mulai hari ini kalian sholawat, dan kalian rasain keberkahan sholawat itu. Minimal 1 minggu kalian istiqomah dalam bersolawat. Ya teman-teman, ini nyata. Kata Syekh Ali Jaber itu wallahi dahsyat bener-bener teman-teman. Aku udah rasain banget. Next video aku akan cerita ke kalian apa saja keberkahan yang aku dapat selama aku bersolawat. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.